Dan kembali dalam Breaking News TV One, pemirsa, dan langsung kita akan menuju ke Cengkareng, Jakarta Barat untuk bergabung bersama Andromeda Mercury di sana terkait dengan kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Andro. Pemirsa, kampanye pertama yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipusatkan di Stadion Cendrawasih, Jakarta Barat baru ditutup dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Tadi dihadiri langsung oleh juru kampanye nasional yang merupakan calon presiden 2014 Joko Widodo, didampingi oleh sejumlah politisi senior seperti Sekjen PDIP Cahyokumolo, politisi senior Effendi Ghazali yang saat ini sudah bersama saya. Bang Effendi, tadi kami memantau tidak dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Alasannya kenapa Bang di hari pertama ini? Ya, memang DPP telah memutuskan setelah Jumat kemarin Ibu Ketua Umum memberi mandat penuh kepada Pak Jokowi untuk menjadi capres, maka strategi pemenangan pemilu legislatif juga kita sesuaikan ya. Jadi hari perdana ini dimulai dengan kita semua sowan ke Ketua Umum pagi tadi, kemudian kita dan Pak Jokowi napak tilas ke berbagai tempat bersejarah bagi bangsa ini, kemudian diakhiri dengan puncak acara hari ini dengan pidato politik dari Partai PD Perjuangan dan juga dari Capres dari Pak Jokowi sendiri. Itu yang menjadi alasan kenapa Ibu Ketua Umum Bu Megawati tidak hadir untuk hari pertama. Tapi besok Ibu Megawati akan hadir di Jawa Timur dan akan menggelar kampanye besar di sana, dan itu merupakan gairah gelora untuk di seluruh wilayah Jawa Timur. Kami melihat juga terlihat sederhana di Stadion Cendrawasih ini. Bahkan apa sebenarnya yang menjadi alasan PDIP memilih Stadion Cendrawasih sebagai pusat kampanye di hari pertama ini? Ya, karena memang sama seperti ketika Ibu Megawati juga dengan teguh dan juga dengan legowo, dengan tulus ikhlas menetapkan ya Pak Jokowi sebagai calon presiden dengan kesederhanaan proses melalui pengumuman melalui online, tidak ada rekayasa politik, tidak ada engineering event begitu. Dan sama sebangun dengan itu, kita juga melaksanakan kampanye perdananya dengan sederhana. Semua panggungnya ala kadarnya saja, dan itu gotong royong. Semua ini merupakan titik kembalinya ya semangat kebangsaan, semangat perjuangan di PDI Perjuangan sendiri itu. Bang Effendi, terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo, Jokowi mengatakan bahwa Capres 2014 adalah tugas yang berat untuk Jokowi melangkah, bahkan ada potensi-potensi kecurangan yang harus diawasi bersama. Anda bisa menjelaskan lebih rinci maksud potensi kecurangan yang dimaksud oleh Jokowi seperti apa? Ya, kami tentu sebagai partai politik merasakan itu ya, bahwa potensi kecurangan sejak dari penyusunan DPT, perancangan, dan sampai dengan peraturan-peraturan di KPU, kemudian pelaksanaan di lapangan. Tentu bagi partai politik tentu kita memberikan alert ya, sebuah kewaspadaan ya, dan itu juga di dalam amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati digarisbawahi bahwa kita harus waspada ya terhadap kecurangan dan juga intimidasi. Dan tadi oleh Pak Jokowi diulangi lagi agar suara hati nurani rakyat yang diberikan secara tulus di bilik-bilik suara di tanggal 9 April ini nanti akan merupakan suara harapan rakyat Indonesia. Dan itulah kita ingin mengingatkan kembali kepada semua kader Banteng agar waspada terhadap adanya potensi kecurangan dan intimidasi itu. Oke, saat ini di mata publik ketika mandat sebagai Capres 2014 dari PDIP sudah diberikan dari Ibu Megawati kepada Jokowi, lalu muncul pro dan kontra. Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, lantas saat ini menjadi juru kampanye juga, Bang Effendi. Ini saya kira ini sebuah hal yang anugerah ya, anugerah karena di tengah kebutuhan akan kepemimpinan bangsa ini, kepemimpinan nasional yang saya kira masyarakat Indonesia patut bersyukur ya, patut bersyukur bahwa Ibu Megawati dengan legowo kemudian dengan tulus menjawab kata hati dari masyarakat
mayoritas Indonesia ya, bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, dekat dengan persoalan mereka, dan tidak kemudian birokratis begitu ya, seperti tadi juga cara Pak Jokowi menyampaikan pidato politiknya lugas saja, sederhana begitu, langsung to the point, dan mengandung makna yang begitu besar akan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi itu saya kira yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini. Apakah ada amanah khusus dari Ibu Megawati kepada Jokowi terkait dengan langkah untuk maju menjadi presiden di tahun 2014 ini? Ya, ada. Sebelumnya saya ingin tambahkan juga bahwa Pak Jokowi memang sampai dengan insya Allah terpilih 9 Juli yang akan datang dan akan dilantik. Bila terpilih 9 Juli, maka 20 Oktober akan merupakan titik akhir dari pengabdian beliau di Jakarta. Tetapi kita sadar bahwa Jakarta membutuhkan kewenangan pemerintah pusat. Ya, oleh karenanya itulah saya kira seluruh masyarakat Jakarta akan merasa ikhlas, tulus, dan akan memberikan supportnya untuk Pak Jokowi bisa menaiki menjadi pemimpin nasional ya. Jadi Pak Jokowi juga mengistilahkan banteng masuk istana begitu ya. Jadi mudah-mudahan itulah harapan dan doa masyarakat Indonesia dan kami semua di Kadar Banteng untuk mengamankan mandat yang telah diberikan oleh Ketua Umum PD Perjuangan kepada Pak Jokowi itu. Bahkan saat ini ada suara publik yang menyatakan alangkah baiknya Jokowi mundur menjadi gubernur DKI Jakarta dan fokus di Capres 2014. Seperti apa Bang Effendi? Ya, saya kira pada waktunya ya. Pada waktunya ini kan masih belum secara resmi dari tahapan-tahapan KPU nanti setelah Pileg, maka akan ada kombinasi komposisi Wapres dan Capresnya. Kemudian disitulah partai yang punya ketentuan sesuai undang-undang berhak mencalonkan, dan disitulah tahapannya apakah kemudian Pak Jokowi sebagai gubernur DKI harus mengundurkan diri dan kemudian fokus untuk pemenangan Pilpres tanggal 9 Juli yang akan datang. Bahkan saat ini ada ungkapan Jokowi sebagai pemimpin yang melompat mencari peluang dari wali kota Surakarta ke Jakarta, dari Jakarta sebagai gubernur lalu menjadi capres. Saya kira kalau ditanya ke Pak Jokowi, pasti beliau menjawab siapa nyana. Ya, siapa nyana. Tidak pernah dalam pikirannya bahwa seperti hari ini beliau Jumat yang lalu ya mendapatkan mandat dari Ketua Umum Partai. Kemudian langkah berikutnya adalah ya bila rakyat memang berkenan memberikan suaranya, maka ya sejarah toresan garis tangan. Ya, siapa yang bisa menahan itu? Kalau memang rakyat sudah menghendaki, Tuhan sudah menghendaki, maka ya siapa nyana wong deso memimpin negeri ini. Bahkan saat ini ada keluar sebuah perjanjian yang pernah ditandatangani oleh salah satu partai, saya sebutkan Partai Gerindra, yang menyatakan bahwa Ibu Megawati di tahun 2014 akan mendukung Gerindra menjadi calon presiden 2014. Namun kenyataannya ada nama yang berbeda yang keluar. Ya, perjanjian itu di luar konteks kita ya. Itu kan subjek tuh bila presiden terpilih 2009 yang lalu adalah Megawati, maka the next untuk pemilu yang tahun ini akan merekomendasikan kepada calon yang dimaksud untuk menjadi presiden. Jadi saya kira kami ya silahkan saja, kami percaya bahwa teman-teman di Partai Gerindra juga bisa memahami dengan besar hati bahwa realita politiknya seperti apa ya itu. Bagaimana PDIP menjaga komitmen ke depan untuk kampanye dalam 3 minggu ke depan agar tetap tertib, damai, karena pantauan kami masih banyak keluarga dari masa kampanye PDIP yang mengajak anak-anak, padahal ada imbauan dari KPU agar tidak mengajak anak di bawah umur, Bang Effendi. Ya, kalau mereka adalah kader PDI Perjuangan dan simpatisan, saya kira mereka akan tertib ya. Kami juga percaya bahwa di luar daripada kader kami, mereka juga mempunyai kesadaran, karena inilah saatnya mereka menorehkan harapan ya. Jadi kalaupun terlihat di lingkungan ini ya memang warga sekitar ya, tidak ada mobilisasi massa, tidak ada, kita memang tidak melakukan event yang
terpusat begitu di satu tempat. Ini memang just go show aja, kita natural aja, dan tidak ada ini semua coba panggungnya ala kadarnya saja begitu. Ya, ininya juga pemain musiknya juga teman-teman PDI Perjuangan juga. Ini ada Juve di sini, ada semua ya. Kita semua ada artis di sini, artis-artis tangkiwut semua, semua pokoknya serba, iya, bukannya malah dibayar, malah bayar malah. Ya ini semuanya serba, sederhana ya bang ya, gotong royong. Itulah sebenarnya esensi daripada roh daripada perjuangan dari PDI Perjuangan. Maka memang ketika Ibu Megawati menorehkan di papan itu bahwa tahun ini adalah tahun penentuan, memang di situ Ibu Megawati sangat ingin Indonesia itu menuju ke Indonesia rayaannya. Terima kasih banyak Bang Effendi atas waktunya. Paling tidak dengan kesederhanaan ini bisa dijaga secara konsisten, kampanye dengan tertib, damai dan berjalan lancar menjadi harapan semua pihak. Saya kembalikan ke Abraham di studio Pulau Gadung. Baik, Andromeda Mercury melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat, dan saat lagi kami akan membahas terkait dengan kans dari PDI Perjuangan maupun Golkar dalam peta politik, apalagi dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Namun saat lagi saya jeda pariwara berikut ini. Miss ya?